Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun damai cinta dan kasih sayang. Saya bersama saudaraku Mas Ical ini lagi sharing atau berbagi pengalaman. Kata beliau itu ilmu ikhlas itu unik gitu. Iya. Jadi ilmu ikhlas itu seperti apa, Mas? Ilmu ikhlas itu ya karena kita memang benar-benar kepepet. Oh, ilmu. Tapi dibilang mentok enggak juga. Jadi ilmu ikhlas itu pas terbuktinya di saat kita kepepet ya? Iya. Bisa kepepet. Ya itu intinya kembali lagi tuh ke hati kita, keikhlasan kita sendiri. Pernah buktiin ya? Pernah buktiin? Ya berapa kali saya alamin. Tapi yang parah ya? Yang parah. Awalnya gimana coba? Dulu saya baru nikah 1 bulan. Istri saya kan ya ada punya penyakit ya. Kalau dibilang komplikasi penyakitnya itu. Cuma ya alhamdulillah dengan ilmu ikhlas itu apa yang dulu saya pernah punya ini itu ya semua sekarang ini ya bisa ada kembali karena saya meyakini itu waktu ini sakit itu berdoa atau pengobatan atau gimana itu waktu sakit. Kan habis nikah terus ini sakit. Iya. Penyelesaiannya gimana gitu? Saya berobat ke alternatif. Alternatif. Nah di alternatif itu ada di perumahan Mustika ya. Mungkin Mas Agus mungkin kenal ya dengan beliau ya, Pak Nur. Iya. Pak Nur itu mengajarkan saya itu penyakit itu sembuh dari keyakinan kita 90% atau 99% dari diri kita sendiri. Selebihnya dari orang yang bantu mengobati. Itu ya rumusnya ya. Iya. Tapi memang kalau saya pelajari itu benar. Keyakinan tadi. Karena keyakinan kita pada Allah, pada Tuhan gitu ya. Iya. Itu sih. Tapi yang pernah sulitnya di mana itu? Pernah maksudnya pas menemukan kelasnya itu yang pas mananya? Pada waktu itu saya jujur, saya untuk berobat aja ya masalah ekonomi tuh di keuangan, wah kacau. Sering minim ya? Minim. Padahal kalau dari salary ya gaji saya itu waktu di pabrik karena saya karyawan lama, itu udah lumayan saya terima gajinya itu, istilahnya 1,6 atau 1,7 itu udah lumayan lah karena dulu UMR itu masih di bawah itu 900-an ya sekitar 975 apa 1 juta berapa yang saya ingatnya saya itu udah lama banget. Artinya udah lebih dari yang lain lah. Iya, lebih dari yang lain lah. Saya di atas itu. Nah, itu dia. Di situ saya kan memang saya punya sahutan yang harus bayar A, B, C, D. Nah, itu dia. Wah, saya bilang kebutuhan saya dapat gini tapi kebutuhan juga besar juga yang harus dibayar. Nah, pada waktu istri saya sakit, jujur saya cuma satu namanya rekening di Bank Niaga, BNI, BRI, terus Mandiri, masing-masing 50.000. Terus itu Mas Agus, 50.000. Saya bilang nggak bisa diambil. Saya punya kartu kredit, udah saya tutupin. Ditawarin kartu kredit, saya bilang nggak dulu dah. Saya bilang saya lagi kayak begini. Sebenarnya waktu istri saya sakit tuh saya berharap, wah kalau bisa kartu kredit, tapi saya nggak mau mikirin hal itu. Saya pengen tenang. Memang pada waktu saya nikah itu hati saya belum tenang. Waktu nikah hatinya belum tenang, belum menemukan ketenangan batin. Jati dirinya itu belum terbuka. Padahal gambaran-gambaran itu udah ada sebenarnya. Iya, sebenarnya udah ada. Nah, di waktu itu punya harta satu-satunya yang udah sepeda. Sepeda. Motor saya udah nggak punya, sepeda. Itu yang saya punya. Sepeda itu saya ngerakit, saya upgrade. Di total saya besar juga bisa dapat motor, saya pikir saya. Sekitar 11 juta lebih. 11 juta 700-an itu. Itu dari gaji. Kalau saya kalkulasi ya, berarti kalau dikalkulasi tuh kerja setahun hanya untuk beli sepeda. Tapi enggak juga sih. Artinya kalau dikalkulasi gitu. Iya. Tapi kehidupan kan enggak begitu gitu. Iya, ya pada waktu itu sih saya enggak, alhamdulillah ya. Saya teman-teman yang lain. Saya pengen kuliah, saya enggak jadi kuliah. Berapa kali saya gagal terus. Akhirnya sepeda tersebut enggak nyampe selesai. Sepeda itu waktu itu saya jual. Dari sekitar 11 juta itu sepeda harga. Untuk berobat istri saya. Harganya sepeda sekitar 11 juta.
Terus dijual laku berapa itu? 2.650.000. Jauh banget. Itu saya minta tolong sama teman. Dari 11 juta dijual 2.500.000. 2.650.000. 2.650.000. Saya Jauh banget. mintanya 3 juta lah waktu itu. Udahlah mentok 3 juta lah saya bilang. Berarti rugi sekitar 8 juta ya? Lumayan banyak. Ruginya. Tapi terus banyak juga. waktu seperti itu ikhlas nggak ikhlas atau gimana itu? Saya harus ikhlasin. Itu kuncinya di situ ya tadi. Waktu itu lu ceritain waktu. Kuncinya ya itu, saya harus ikhlas. Oh ya. Intinya saya prinsip pas saya lagi sholat malam, cuman doa saya, ya Allah, hamba ikhlas kehilangan sepeda, yang penting istri saya ini bisa sembuh. Gitu. Jadi saya hilang sepeda saya nggak apa-apa, ya Allah saya ikhlas. Mohon kesembuhkan istri saya gitu ya. Iya. Yang penting saya buat berobat ini istri saya bisa sembuh. Saya sedih juga. Kuncinya itu ya. Itu lagi sekali lagi. Ya Allah, itu lagi sekali gitu. Ya Allah. Intinya hamba kehilangan harta ya, atau sepeda. Barang yang saya punya ini sebenarnya tinggal sepeda nih yang ada harganya. Hamba ikhlas untuk kesembuhan istri hamba. Masya Allah. Saya situ satu. Pada waktu malam itu saya belum jual sepeda tuh, cuman doa malam itu seperti itu. Paginya itu saya bergerak ke rumah teman saya. Awalnya saya coba dulu nih, saya pinjam ke teman. Ternyata teman ada kebutuhan, dia mau nikah waktu itu. Cuma teman saya udah almarhum sih sekarang juga. Semoga Saya, disampaikan ya Allah. iya, sampai teman dekat saya itu. Terus saya coba lagi ke teman saya satu lagi, dia juga nggak bisa karena kebutuhan. Wah, saya udah mentok. Ya, satu-satunya itu. Kayaknya saya emang harus jual nih. Gitu. Karena saya memang udah minim keuangan saya juga waktu itu. Akhirnya sampai mentok, semua harta habis, tinggal sepeda doang. Iya. Terpaksa harus jual walaupun rugi 8 juta ya sekitar. Iya. Nah, udah terus saya ketemunya? saya jual, saya pulang itu istri saya nanya, ya emang sepeda jadi dijual? Iya, udah nggak apa-apa. Saya bilang harta masih bisa dicari, saya bilang. Yang penting kita sehat dulu. Saya bilang yang penting kita sehat. Karena ajaran orang tua saya itu kalau kita sehat, kita bisa bekerja, kita bisa mencari rezeki gitu kan. Masih ada jalannya gitu. Kalau kita sakit, apa yang kita dapat? Nggak ada. Akhirnya udahlah. Karena ini udah azan ya. Singkat cerita, sambil hatinya menjawab azan. Dengan kejadian itu, ya udah saya ikhlas. Pada waktu saya habis sholat malam itu, pagi itu ya udah. Saya tinggal nunggu kabar tuh, sepeda saya titipin ke teman. Ternyata ada orang Gajah Tunggal katanya tuh beli sepeda saya. Mau nggak? Saya ditelepon dulu sama teman saya. 2.610.000, 3 juta deh, uangnya kurang. Saya udah nggak mikir panjang lagi. Ya udah, nggak apa-apa lah saya bilang. Malu gila gitu. Udah, nggak apa-apa gitu. 2.650.000. Akhirnya saya bilang ke teman, nih saya kasih teman saya. Teman saya karena dia tahu saya lagi kena musibah, dia nggak mau terima istilahnya fee dari saya. Padahal saya ikhlas. Gitu. Kan dia lebih kasihan lagi. Dia bilang, Cal, udah, lu nggak usah ngasih gue. Dia bilang, gue ikhlas ngebantuin lu. Dia bilang, oh ya udah, alhamdulillah. Saya bilang, ya udah, alhamdulillah dengan keikhlasan itu saya berobat tuh. Alhamdulillah istri saya ada perubahan. Cuman di satu sisi juga masih ada dia kambuh lagi. Tak udah, saya berobat lagi. Akhirnya jalan satu-satunya ya saya diajarin sama keluarga saya, orang tua, cobalah nanti kalau kalian ini yakin, coba istilahnya menjalankan puasa gitu ya, mohon ke Allah untuk misalnya dibantu tadi yang tadi Pak Nur tadi bilang itu, Mas Nur. Intinya 99% 99 itu ada di dalam diri kita. Akhirnya saya sama istri udahlah yakin aja. Yakin. Intinya udah sembari saya jalanin puasa sama istri. Yang namanya penyakit komplikasi kalau di ronsen ada di USG apa itu nggak ada penyakit. Itu keajaiban. Bisa hilang plong. Kan istri saya kanker payudara, kiri kanan. Tapi bisa hilang semua. Ada kelenjar. Terus di sini ada kista. Masya Allah. Kalau di kedokteran, saya nggak bisa punya keturunan. Karena ada kista. Tapi ternyata setelah mengikhlaskan barang tadi, yang 11 juta jadi 2 juta, terus kita berdoa, kita berpuasa, hilang semua. Alhamdulillah dibantu puasa. Dibantu puasa ya, Masya Allah. Alhamdulillah dibantu puasa. Allah memurnikan ya. Iya.
selang 7 bulan, alhamdulillah Langsung isi. Alhamdulillah. Itu saya kelebihannya di situ. Masya Allah ya. Nah, semenjak saya itu juga anak saya lahir ya. Umur 2 bulan saya kena cobaan lagi nih. Cobaan lagi, saya kena pengurangan dari, saya waktu itu kerja di Telkomsel kan. Saya kena pengurangan. Anak baru umur 2 bulan. Ya kayak gitu biasanya. Kalau anak kecil biasanya ada ujiannya kayak gitu. Itu cobaannya ke bertahun-tahun juga saya. Niat saya satu, waktu sebelum anak lahir itu saya mau punya rumah. Jadi saya ngambil di Perumahan Sudirman Indah, di Raksa. Pada waktu itu biasalah mungkin permainan marketing atau gimana ya. Dulu kan saya pernah resign dari perusahaan yang dulu, saya masuk Telkomsel. Itu saya ada tabungan sebenarnya dari jam sostek saya. Nah itu dia, pihak marketing dibilang saya mau angkat kredit Desember, ternyata Desember kan saya memang ngeblank, nggak megang uang ya. Ada uang saya kan nanti jam sostek saya cair kan di bulan April, Maret atau April itu waktu itu. Nah saya nyari pinjaman kan sulit waktu itu. Wah udahlah, akhirnya saya take over ke teman saya. Ternyata Desember udah saya take over, saya oper ke temen itu, belum akad kreditnya bulan Mei. Kurang ngajar banget saya. Tapi akhirnya selalu ada pertolongan ya. Alhamdulillah akhirnya ya tetap sih cobaan tuh bertubi-tubi, cuman sampai di mana saya ini. Tapi yang jenengan lakukan sering sholat malam, puasa, doa sama ilmu ikhlas ya. Iya, ilmu ikhlas itu ya. Intinya itu aja. Saya jadi semenjak saya sering jalanin puasa, ya alhamdulillah. Ibaratnya saya sampai saat ini tahan banting lah ibaratnya. Gitu ya, ketemunya ya. Orang mau ngomong apa, mau ngasih gambaran gimana, saya enjoy aja. Itu dia tadi saya bilang, ilmu ikhlas itu berat, mudah diucap, tapi dijalankannya belum tentu orang itu paham. Kalau orang udah paham, enjoy. Iya. Sekarang ini saya enjoy aja. Iya gitu ya. Aja. Karena udah teruji yang paling berat, udah pernah bisa melewati ya. Satu persatu, iya. Apa yang saya nggak punya jadi punya. Gitu ya. Yang dulu, ya intinya bahasanya gini, awalnya kita nggak ada, 0, 1, 0 lagi. Ya begitu, jadi istilahnya terus gitu. Berputar. Tapi tambah kan posisinya, kayak grafik gitu. Iya. Punya istri, punya anak, punya rumah, iya. Segala macam gitu. Ya alhamdulillah. Dulu istri saya bilang gitu, udah masalah harta masih bisa kita cari, saya bilang. Tapi memang itu terbukti. Tapi kesehatan penting gitu ya. Kesehatan penting. Masya Allah. Betul. Ajaran keluarga saya itu dari dulu seperti itu. Yang penting kita sehat. Jasmani rohani kita gitu. Subhanallah ya. Mas Ica, karena ini udah maghrib ya. Kita tutup dulu. Siap. Teman sahabat, saudaraku dimanapun panjang berada, saya lagi ketemu saudaraku ini walaupun usianya muda dari saya tapi unik. Jadi ada 3 poin yang saya temukan di sini. Jadi dengan ilmu ikhlas itu mentok pokoknya. Apapun sampai nggak punya, sampai beliau punya sepeda harganya 11 juta dijual 2.500.000 demi menyembuhkan istri, demi kesembuhan istri. Kemudian dengan puasa dan berdoa di waktu malam, sering puasa, dan ketiganya 90% yakin dari diri sendiri Allah akan memberi kesembuhan, yakin. 3 hal poin tersebut yang akan menjadi motivasi untuk siapapun yang nonton video ini. Yakin Allah pasti Allah. Iya, yakin Allah pasti Allah. Iya. Dan bukan bermaksud untuk menggurui atau menasihati, hanya sekedar berbagi atau sharing ya Mas Ical ya. Iya. Karena dimanapun tempat yang paling penting itu ketemu orang itu ngaji diri. Betul. Sharing, ngaji diri, berbagi pengalaman. Betul. Itu. Nah saya dengan Mas Ical ini sering ngaji diri, jadi salah kita apa, kalau ketemu salahnya dibenerin, kurangnya apa ditambahin gitu. Iya. Sekali lagi bukan bermaksud untuk menggurui atau menasihati, semoga ada manfaatnya untuk kita semua dan mendapat ridha Allah SWT seorang mendukung. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.